Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas lolos dari hukuman berat berkat buta warna. Abu Nawas mendapat kabar ada menteri yang usianya makin tua, tapi ingin selalu tampil muda serta gagah di depan banyak orang. Namun yang namanya usia tidak bisa dibohongi. Apalagi terlihat rambut dan jenggotnya yang mulai beruban. Hingga suatu hari, menteri tersebut mengadakan pesta yang hanya dihadiri orang-orang pilihan. Untuk menambah meriah pesta, ia juga mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak beberapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukanlah Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Ah, kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Ketika asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, jenggot Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kau pikir aku sudah tua bangka? Kau menghinaku ya?" bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan memasukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap, para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di jenggotku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah menjadi menegangkan.
Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku? Tanya dia. Karena takut dihukum, seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. Sama sekali tidak ada, Tuan. Bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah. Kamu pembohong, bentak Tuan Menteri. Pengawal berikan dia 10 cambukan di punggungnya. Kemudian penjarakan dia selama sebulan. Perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat. Tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu, bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makanannya untuk sementara. Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku? Sahut Abu Nawas. Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku? Tanya Tuan Menteri. Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih, ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika rendam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Wallahu a'lam bishawab. Cerita lucu Abu Nawas nekat kerjai raja cium aroma bau di dalam botol. Abu Nawas kaget sejumlah pasukan istana datang ke rumahnya. Dia diminta menghadap baginda raja untuk mengerjakan tugas aneh menangkap angin. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku terkena serangan angin. Ampun Paduka, apa yang bisa hamba lakukan sampai dipanggil ke sini? Tanya Abu Nawas kebingungan. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, ucap baginda raja kali ini menantang Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas bingung bukan kepalang mendapat tugas menangkap serta memenjarakan angin. Kalaupun berhasil, dia yakin bahwa yang ditangkapnya itu bukan angin, karena tidak kelihatan. Tapi bukan Abu Nawas jika tidak mempunyai banyak akal. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Tanya baginda raja tanpa berbasa-basi. Sudah baginda raja, jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang dikenal dengan 1000 akalnya itu mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Karena ia menyerahkan botol tersebut. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya baginda sambil menimbang-nimbang botol tersebut. Di dalam baginda raja yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku tidak melihat apa-apa, kata baginda raja. Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila baginda raja ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, baginda raja mencium bau busuk. Bau tersebut tidak asing bagi raja.
karena bau yang menyengat hidung itu adalah bau kentut. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat tutup botol," pungkas Abu Nawas.